Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Diakui atau tidak oleh manusia, tetapi inilah kenyataannya bahwa Allah sangat meninggikan Yesus yang disebut Kristus itu, dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi Raja. Mari kita bersorak-sorai. Haleluya. Perkawinan anak domba telah tiba. Pengantinnya telah siap sedia. Mari muliakan Dia. Salam, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku sekalian, senang sekali saya bisa berjumpa lagi pada hari ini dalam acara khotbah online yang saya beri tema Yerusalem, lihatlah Rajamu, bagian yang ke-25. Yesus Kristus adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Diakui atau tidak oleh manusia, tetapi inilah kenyataannya bahwa Allah sangat meninggikan Yesus yang disebut Kristus itu, dan Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan pada hari dan saat yang sudah Allah tentukan, Yesus Kristus akan benar-benar datang melalui awan-awan, sama seperti kenaikannya ke sorga. Dan semua mata dari segala bangsa dan bahasa di seluruh penjuru bumi ini akan melihat Yesus Kristus di atas awan-awan, sama seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu kepada murid-murid Tuhan yang ada di Galilea. Mengapakah engkau berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini, Dia akan datang dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya, bahwa Dia sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, yaitu untuk menjemput orang-orang tebusannya, baik mereka yang sudah meninggal dunia dan yang telah dikuburkan. Mereka semua akan bangkit kembali, dan orang-orang yang masih hidup, mereka akan diubahkan dalam sekejap mata, dan mereka semua akan dibawa Tuhan ke awan-awan dengan tubuh kemuliaan. Sedangkan orang-orang yang tertinggal, baik mereka yang sudah meninggal, dan mereka akan tetap berada di dalam kuburannya. Dan mereka yang masih hidup, mereka yang tertinggal, mereka akan tetap menjalani kehidupannya seperti biasa di dunia ini. Tapi mereka akan mengalami kesukaran demi kesukaran, kehancuran demi kehancuran, penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupannya. Karena dunia ini sedang menuju kehancurannya. Yang ada adalah penderitaan, kesusahan, hukuman, kejutan dan demi kejutan. Banyak orang yang akan mati ketakutan pada waktu itu, dan mereka akan memilih untuk bersembunyi di gua-gua dan di gunung-gunung. Mereka akan berkata,
runtuhlah menimpa kami. Karena mereka tidak tahan dengan segala penderitaan yang mereka alami di dunia ini. Demikian juga dengan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah, yaitu mereka semua yang tertinggal akan banyak yang bertobat. Mereka semua akan percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Sekalipun mereka mengalami aniaya, tapi mereka menjadi percaya kepada Tuhan yang sudah mereka tolak selama berabad-abad. Dan mereka semua akan diselamatkan dan dilayakkan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan mereka yang ragu-ragu, mereka semua akan dibinasakan. Pada waktu itu, pada hari itu, adalah hari kesukaan bagi orang-orang tebusan Allah, yaitu mereka yang terangkat ke surga, mereka yang dilayakkan untuk berada di dalam kerajaan surga, mereka yang sudah hidup dalam pertobatan setiap hari, karena hari itu Allah memberikan kepada mereka kesukaan kekal. Allah akan menghapus air mata dari mata mereka. Maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita tidak akan ada lagi, karena mereka untuk selama-lamanya tinggal bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Wahyu 21 ayat 5-8. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang kecil, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi saudara, hanya Allah saja yang sanggup melemparkan orang ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang, yaitu neraka kekal. Dan hanya Allah saja yang sanggup untuk membawa setiap orang yang percaya dan menerimanya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Mereka akan dibawa ke dalam kerajaan Allah yang kekal, di mana kita akan menikmati kesukaan yang daripada Allah, yang sudah Allah persiapkan, yang sudah Allah sediakan bagi orang-orang yang menjadi tebusannya. Kiranya setiap kita boleh masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal, karena inilah kehendak Allah di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu, kalau boleh, jangan ada orang yang binasa, melainkan semuanya boleh diselamatkan. Semuanya boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, kerajaan surga yang kekal dan mulia itu. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya dan tekan tombol gabung untuk mendapatkan akses VIP. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tuhan memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku, pertahananku.
percayai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Ini iman percaya kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami sudah membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.